Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat Minggu hari ini tanggal 13 Juni 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dan liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ini. Kemudian ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Ina Sisani, SSN, dan liturgus oleh Diakon Leli Hatundang. Pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Adrianus Bilem Tanggalong, dan pemusik oleh Saudara Ian Anjuano. Kemudian kami akan membacakan undangan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam doa bersama pembangunan Aula GKE DKI Jakarta pada pukul 10.30 setelah ibadah minggu ini. Dan kemudian ibadah keluarga secara virtual di tempat Bapak Didimus K. Johannes yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juni 2021 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Link ibadah dan doa bersama akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau melalui personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, suasana ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang sempurna sudah Ia nyatakan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat, sukacita, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 5, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin, amin, amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kami undang jemaat untuk menyanyi dari PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, Kau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat baik. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu yang telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membacakan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ 52, Ajar Kami Umat-Mu. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 8 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin membaca bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami agar kami bisa memahami setiap perkataan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. 1 Samuel 8 ayat 4-11. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel,
dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Bertemu lagi kita walaupun melewati ibadah virtual pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, karena Engkau sudah memberi kami waktu dan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami, dan hanya Roh-Mu saja ya Tuhan yang boleh dicurahkan bagi kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, melewati bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, yang terbatas dan berdosa ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Dengan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah Liat. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika pandemi C19 atau COVID-19 terjadi, banyak orang yang bingung, yaitu mulai di tanggal 15 Maret kita tidak diperkenankan untuk ibadah di gereja. Termasuk gereja Kalimantan Evangelis, yaitu DKI Jakarta yang ada di DKI Jakarta. Kita juga bingung ketika kita tidak boleh ibadah dan gereja atau gedung yang biasa tempat kita beribadah juga tidak diizinkan untuk kita masuk.
dan harus tidak ibadah pertama selama 1 minggu. Kemudian ternyata Tuhan masih mengizinkan kita untuk membuat sesuatu walaupun mungkin tidak terlalu sepertinya tidak terlalu menarik. Kita buatlah pertama kali yaitu talk show, itu yang dikatakan oleh pemuda. Kemudian setelah itu kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada beberapa pemuda datang kepada kami untuk membicarakan tentang ibadah ini. Lalu kita mulai mempersiapkan tempat, ruang tamu untuk kita ibadah. Dan itu kita buat secara online. Berkembang dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam situasi yang sangat sulit, muncullah kemudian ide bahwa kita akan membuat studio walaupun kecil. Dan ternyata melewati ini semua, jemaat masih bisa dilayani dan dijumpai oleh kita. Walau tentu serba terbatas, namun kita memiliki pengharapan sehingga tetap mampu bertahan, dan semua karena kemurahan Allah. Saat ini kita akan membuat aula. 2 hari lagi pastori atau mes cawang akan dibongkar menjadi aula. Dan hanya bisa menampung, aula ini akan kita buat hanya mampu bisa menampung ratusan orang. Tetapi semua ini mengajarkan kita supaya membiarkan Allah dengan leluasa berkarya. Bukan kita yang mau ditonjolkan, bukan aku, bukan kamu, tetapi Tuhan yang ditonjolkan. Kita hanya sebuah bejana yang rapuh, berguna ketika Roh Allah diisi ke dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 berkata, "Kami punyai harta ini dalam bejana tanah." Ini menunjukkan bahwa kekuatan ini dari Allah, bukan dari kami. Semua pelayanan yang dilakukan Paulus bersama dan kawan-kawannya memiliki kekuatan untuk menunjukkan kekuatan Allah yang dapat menolong mereka dalam pelayanan. Kepada bejana yang rapuh itulah dipercayakan harta yang berharga itu. Kepada bejana yang rapuh itu Tuhan memberikan begitu banyak uang dan harta. Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan kesempatan yang sangat banyak kepada bejana tanah liat ini. Semua itu diberikan kepada kita oleh Tuhan di dalam kemurahannya. Kita diberinya kesempatan untuk menerima semua hal yang berharga. Karena Tuhan mau kita memakai semua harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukankah kita ketahui bahwa itulah tujuan hidup kita? Bahwa kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Segala milik kita adalah daripada Tuhan adanya. Uang kita, pekerjaan kita, talenta dan kesempatan serta kehidupan yang kita miliki. Itu adalah harta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan setelah kita menerima harta itu? Kepada bejana yang rapuh itu, dengan kemurahan Allah, Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani. Dan inilah karakter Kristus yang tercermin dari hidup kita. Ketika kita melakukan pelayanan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam surat Korintus, Paulus menyebutkan beberapa pelayanan yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu dengan satu pemahaman bahwa karena bejana itu masih mau dipakai oleh Tuhan. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga akhirnya bejana-bejana ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Waktu itu Paulus sebagai bejana yang rapuh itu dipercayakan untuk melakukan pelayanan
yang memimpin kepada pembenaran atau mengarahkan orang sehingga mereka mau memberi diri mereka didamaikan dengan Tuhan. Selama itu juga disebutkan dalam surat Korintus ada jemaat Makedonia yang rapuh dan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hidup miskin, mereka terbatas, tetapi mereka tetap menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati mereka dan menaruh harta yang berharga di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu. Sehingga dikatakan bahwa mereka bukan hanya menolong dan memberikan pertolongan finansial kepada saudara seiman yang lain, tetapi mereka juga menolong Paulus yang waktu itu melayani Tuhan. Tidak menunggu kaya menolong orang lain dan melayani Tuhan, namun dengan kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus juga dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanan pengembalaan di gereja Korintus. Di gereja Korintus yang sedang ada masalah dan pengajar sesat datang. Di gereja Korintus yang orang-orang itu meragukan kerasulan Paulus karena Paulus itu sering menderita. Orang pada waktu itu sering menganggap bahwa guru yang diberkati Tuhan itu tidak mungkin menderita. Sedangkan Paulus hidupnya tidak pernah lepas dari penderitaan sampai dia harus bahkan hampir mati. Katanya orang-orang meragukan keabsahan kerasulannya. Tetapi kemudian Paulus tetap melayani dengan setia, memakai harta yang ada untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan pengembalaan. Paulus melayani sebagai hamba supaya semakin banyak orang yang mendengarkan dan menerima kasih karunia. Semakin banyak orang yang bersyukur dan memuliakan Allah. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-15. Kita, saya dan saudara, adalah bejana-bejana tanah liat. Tuhan sudah memberikan harta yang berharga kepada kita. Apakah itu Injil Tuhan yang paling berharga? Keluarga kita, harta yang Tuhan berikan saat ini? Ataukah setiap kesempatan pekerjaan yang Tuhan berikan? Satu demi satu setiap orang diberikan Tuhan menurut kesanggupan kita masing-masing. Oleh karena itu, maukah kita memakai harta yang ada di dalam bejana tanah liat ini? Maukah kita memakai setiap harta yang Tuhan berikan kepada orang lain, sehingga orang itu terberkati dan memuliakan Tuhan kita di surga? Meskipun kita banyak kelemahan, Tuhan mau memakai kita yang lemah ini supaya kekuatan yang ada itu terbukti. Tuhan yang kuat, bukan aku yang kuat. Tuhan yang mulia, bukan aku yang mulia. Tuhan yang sanggup dan layak dipuji, bukan aku. Marilah kita bersama-sama menjadi bejana tanah liat yang rapuh itu. Marilah kita bersama-sama meresponi panggilan Tuhan untuk memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita merespon panggilannya hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih atas firman yang kami dengar. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, pakailah kami. Isi kami dengan firman-Mu, isi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Sehingga Tuhan pakai kami dengan harta yang ada dalam bejana tanah liat. Dengan harta yang ada di dalam diri kami yang rapuh ini, Tuhan memakai kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai kami untuk melayani banyak orang. Tuhan pakai kami sehingga orang bisa melihat siapakah Tuhan yang kami percayai. Siapakah Tuhan yang sudah mau mati untuk manusia yang berdosa ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga memohon biarlah kami boleh menjadi
alat di tangan-Mu, agar kemuliaan-Mu boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap aman, damai, kasih persaudaraan senantiasa terjalin. Perbedaan tidak menjadi persengketaan bagi kami, tetapi kami mampu melihat bahwa perbedaan adalah keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Kami juga memohon biarlah Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, baik anak-anak Tuhan yang dipercayakan, atau siapapun yang Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin. Khususnya kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil. Biarlah Tuhan Engkau menguasai kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan damai dan sejahtera Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pendeta, penetua, dan diakon. Dalam kasih karunia Allah, biarlah para hamba-hamba-Mu boleh bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. Engkau hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan, ketika mereka dalam persoalan dan pergumulan. Biarlah tangan kasih Tuhan terus menopang mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh, dengan setia, dan mempertahankan kelakuan yang bersih. Ya Tuhan, kami memohon saat berkat dan kuasa-Mu, mohon berkat dan kuasa-Mu bagi gereja Kalimantan Evangelis, tempat kami beribadah, bersekutu, dan melayani. Kami mohon Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi GKE DKI ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi, sehingga setiap program gereja, baik di bidang pelayanan, pembangunan, berjalan dengan baik. Setiap kendala dapat diatasi karena terus dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Lingkupi tempat ini sehingga tetap aman dalam beribadah. Pembangunan aula dapat berjalan dengan lancar dan akan dimulai tanggal 15 Juni ini. Roh Tuhan yang bekerja bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Bagi panitia renovasi juga para pekerja dalam proses pembangunan maupun untuk kebutuhan dana serta hal lainnya, kami percaya hanya Engkau saja yang mencukupi dan menyertai setiap proses pembangunan ini. Dan begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia hari-hari besar gerejawi. Kau juga terus memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan sukacita. Sinode umum yang akan dilaksanakan bulan depan, biarlah berjalan dengan lancar. Panitia, penyelenggara, dan juga pemimpin-pemimpin GKE boleh hadir dengan sukacita. Setiap panitia diberkati dan semua yang dilakukan atau sinode umum yang dilakukan demi kemajuan GKE ke depan, dan juga boleh mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang punya dedikasi yang tinggi dan juga memiliki karakter Kristus. Jemaat kami, biarlah Engkau berkati baik orang tua, anak muda, anak-anak dalam masa pertumbuhan. Engkau menguasai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kehidupan mereka, senantiasa ada jalan keluar ketika mereka boleh menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi orang tua mampu mendidik mengasuh anak-anak, anak muda boleh mendapatkan pekerjaan, studi dengan baik, dan juga senantiasa melakukan tugas pekerjaan, senantiasa di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, biarlah senantiasa bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, pintar, cerdas, takut akan Engkau. Dan juga
Engkau memberkati setiap pekerjaan dan keluarga bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan mereka dari sakit penyakit, melewati obat-obatan, melewati tangan para medis, juga melewati perawatan kasih keluarga. Mereka boleh pulih dan sembuh dengan sempurna. Bagi mereka yang berulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah hikmat, kebijaksanaan akal budi ditambahkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Keluarga diberkati, keluarga mereka bahagia, sejahtera, dan juga diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan Gereja GKI DKI Jakarta, dapat memberikan persembahannya melalui rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Mari kita memberikan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Adapun nats pengantar untuk persembahan kita yang terambil dari Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana
kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga untuk Ibu Pendeta Ina Sisani yang telah menyampaikan firman-Mu. Beri kesehatan dan berkat dari-Mu, agar senantiasa dapat melayani dan memberitakan firman-Mu dimanapun berada. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati persembahan kami, agar dapat dipakai sesuai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat penyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1-2 ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 220, Utus Daku Tuhan Yesus. Pada bait kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa
berdoa. Mari terus kita dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.